misalnya seandainya ya diskusi yang lalu sama gitu. Kalau di Arab Picture gini nggak ikut. Oh nggak ikut. Jadi gue diskusi sama Francen Susanto. Terus apa dari lo sendiri ada masukan terkait naskah, jalan cerita dan sebagainya, di bagian mana yang ada tangan Raffi Ahmad di situ dalam film Rumput Tetangga ini? Apanya gimana? Dalam film Rumput Tetangga ini kan sutradaranya memang Francen. Bukan sutradaranya. Sorry, apakah lo memasukkan sesuatu ide lo di dalam? Oh iya, bareng-bareng dari awal bareng-bareng sama Francen Susanto, bareng-bareng bikin. Iya, sama-sama di produser dulu. Karena ini kan sangat reality ya, bahwa sebuah keluarga di mana istrinya dulu public figure di sekolah, kemudian bosan dan jadi suami tokoh itu. Mungkin lu punya insight story cerita ini. Sebenarnya ini sih lebih ke apa ya, lebih ke pengen bikin cerita yang memang ibunya itu relate dengan kehidupan orang-orang aja sih gitu. Jadi karena sekarang kan lagi. Kalau lu sendiri melihat film keluarga ini untuk masyarakat, lu dasar siapa sih di film ini? Selain perempuan pada umumnya. Sebenarnya ini film untuk reguler lah, siapapun boleh nonton ini. Ini sebenarnya filmnya universal juga. Ya pasti mudah-mudahan sih setelah orang nonton film ini jadi punya pesan yang bisa dibawa pulang, bahwa itu syukurilah apa yang udah kita dapatkan. Tapi dari mana lo tiba-tiba bisa memasukkan bagian magic di dalam film ini? Kalau itu kan magic itu apa ya? Bumbunya dari mana? Karena kita juga lihat film luar gitu. Ada juga kan kemarin film Indonesia. Ya kurang lebih kalau Sweet itu kan lebih ke anak remaja gitu. Kalau ini gue pengen angkat levelnya dikit ke level yang seumuran Titik Kamal, kita lah gitu lah. Karena kalau apa ya, biar ada bumbu serunya aja sih, ada bukan magic ya, kayak ada fiktifnya ya. Jadi biar lebih seru aja gitu. Jadi bukan film yang serius banget. Sebenarnya ini kan film 30% komedi, 70% drama. Jadi supaya ada sedikit apa ya, nuansa berbeda dan ada hayalan sedikit lah. Lo tertarik ya bikin film science fiction? Sebenarnya sih film apa aja? Kedepannya? Sebenarnya kedepannya sih kita terbuka dengan genre film apa aja, dan kita juga pengen film apa aja gitu. Tapi ya lagi mencoba mencari skripnya aja, karena tahun kemarin sih saya coba bermain dengan 8 film, 7 film setahun. Cukup banyak. Nah untuk tahun 2020 nanti kita mau bikin cuma 4 atau 3 atau 4 film, tapi benar-benar kualitinya. Karena sekarang kalau dulu mungkin kasih film horor, kasih film apa, mungkin orang masih mau. Tapi kalau sekarang karena saking banyaknya film, tidak orang pun sudah banyak memilih. Jadi kita nggak bisa bicara kuantiti lagi, tapi kita harus bicara kualitas. Nah, tapi kalau bicara kualitas, yang pertama harus lo pilih trailernya atau sutradaranya? Cerita. Nah, tapi gue masih menghabiskan stok film gue yang udah syuting di 2018. Jadi di 2019 ini ya kita yang penting coba tayangkan dulu. Nanti di 2019 akhir kita udah siapkan untuk tahun 2020. Kuantitasnya nggak sebanyak itu, tapi kualitasnya kita harus pastikan baik. Kualitas itu dari sisi apa kalau dari sudut pandang? Kualitas itu dari cerita, dari penggarapan, sutradara, pemain. Karena yang paling pertama dalam film itu yang harus dipentingkan dulu ada sebuah ceritanya dulu, premisnya mau dibawa kemana, film ini akan menceritakan tentang apa, arah marketnya ke penonton yang kelas apa, usia berapa. Setelah itu kita baru cari director yang bisa visi, baru setelah itu pemain. Dan baru terakhir strategi marketing. Stok filmnya berapa? Kenapa? 2019 ini. Stok film lu masih ada berapa? Masih ada 6 film lagi. Oke, sekarang tinggal 8 bulan lagi, berarti sebulan satu ya? Kira-kira kan tinggal 8 bulan lagi nih menuju 2019. Ya kita nanti bulan puasa ada 1 film lagi, tapi filmnya horor religi. Yang mainnya ada Irwansyah, ada Nagita, ada Zaskia Sungkar, ada Evan Sanders.
jadi bulan puasa, dan setelah itu nanti habis lebaran baru ada beberapa film lagi, masih ada menghabiskan sisa-sisa horor. Bocoran yang bulan puasa apa? Itu judulnya ada deh, nanti dikasih tahu karena belum launching. Judulnya Roh Fasik, boleh deh judulnya, boleh. Roh Fasik. Iya. Wow. Oke. Teasernya udah keluar ya? Teasernya udah keluar. Enggak. Ini dari temen. Nah. Kayak dari ini sih sedikit keluar dari bicara tentang film atau apa. Pengen tahu nih Mas, terkait bagaimana sih Mas menjadi influencernya Pak Jokowi? Oh, ya kalau itu sih sebenarnya kita diundang aja, waktu itu kita diundang ya ke istana, kita nge-vlog bareng, ya happy. Siapa sih yang nggak mau vlog sama presiden? Oke. Iya. Ngelihat nih banyaknya apa isu hoax ya, Isu hoax itu terkait Pak Jokowi itu bagaimana? Mas Nah, sendiri sikap lu terhadap menanggapi hoax semua. Nah, jangankan Pak Jokowi, gua aja sering di hoax. Jadi ya kalau kita yang sering di hoax sih ya capek, udah biasa. Jadi tapi memang harus kita lawan sih kan kesini. Kalau bedanya gini, kalau hoax untuk artis kan tidak akan berdampak buat masyarakat luas, paling hanya individu si artis itunya aja. Dan tergantung si artisnya itu bagaimana menepis hoaxnya itu. Tapi kalau udah terkait kepada salah satu pejabat negara, apalagi seorang presiden, kalau ada hoax ya harus dilawan. Karena kalau hoax untuk presiden, pejabat negara, itu kan akan berdampak untuk masyarakat. Maksudnya untuk negara gitu. Dia harus dilawan. Tapi kalau hoax kayak artis kayak gue gini, gue bisa masuk telinga kanan keluar telinga kiri karena ya namanya juga artis gitu. Artis ya itu kan biasa untuk kalau hoaxnya berkaitan dengan negara, hoaxnya berkaitan dengan masyarakat, ya itu harus disegerakan. Tapi menurut lo hoax untuk pribadi lo yang sejauh bisa ditoleransi itu yang kayak apa sih, Raffi? Apa? Hoax yang menurut lo masih bisa ditoleransi Ya, untuk pribadi hoax. lo ya? Iya kayak gue gitu digosipin sama ini sama itu sama itu sama itu, ya menurut gue sih nggak masalah. Yang penting ya orang yang di samping gue bisa gue berikan penjelasan gitu kan. Karena kalau hoax itu kena gue, penting keluarga bisa diberikan pengertian, ya udah selesai semua. Jadi orang mau ngomong apa juga tidak akan pengaruh gitu. Tapi ya kalau untuk urusan negara ya bahaya lah, karena kayak kan penduduk kita banyak ya. Di kalau ada yang sudah tergerus satu kan itu bahayanya bisa memecah belah besar. Tapi sejauh ini pernah enggak misalnya isu hoax ini terkait masalah Pak Jokowi dengan yang membandingkan Mas sendiri itu gimana? Maksudnya apa ya? Bagaimana menyikapi itu gitu? Gimana? Bagaimana menyikapi kalau misal ini Mas Raffi ngepilih Jokowi nih gitu? Apakah itu berpengaruh nggak terhadap kedekatan lo sama Jokowi, apakah berpengaruh terhadap popularitas lo? Iya. Sebenarnya kalau pemilihan Itu udah populer sih. menurut gue, kalau menurut saya sih kalau pemilihan presiden kan luber ya, langsung umum bebas rahasia. Jadi sebenarnya ya siapapun pilihan kita, kalau kita mau merahasiakannya boleh, kita mau ngasih tahu boleh, dan siapapun pilihan kita ya harus dihargain gitu. Jadi gue pun di sini sebenarnya ya itu gue mengikuti luber itu aja, langsung umum bebas rahasia. Itu yang memang harus harus dipahamin oleh semua bahwa ya siapapun pilihannya itu haknya masing-masing kok. Karena gue percaya siapapun calon presiden itu kan semuanya yang terbaik. Nah ada juga ada ujuk-ujuk presiden yang punya visi jelek mau jadi presiden, nggak ada. Jadi kita harus menghargai apapun itu, dan siapapun nanti yang akan jadi ya kita sama pengen Indonesia baik, presidennya juga pasti mau jadi presiden siapapun.